Saudaraku, bayangkan ini, kamu rajin bersedekah, setiap minggu membantu orang miskin, membangun masjid, memberi makan anak yatim. Tapi di hari kiamat, malaikat justru menyeretmu, dan melemparmu ke neraka. Bagaimana mungkin, sedekah yang seharusnya menjadi jalan ke surga, malah menjadi tiket ke neraka? Hari ini, kita akan bongkar 5 golongan ahli sedekah yang dibuang malaikat ke neraka, agar kita tidak menjadi salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, siapa yang tidak ingin menjadi ahli sedekah? Kita semua tahu, sedekah adalah amalan yang besar pahalanya. Ia mampu memadamkan api neraka, menghapus dosa, dan mendatangkan keberkahan. Bahkan Rasulullah bersabda, sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi. Tetapi, tahukah kita, tidak semua orang yang rajin bersedekah akan masuk surga. Ada 5 golongan ahli sedekah yang justru dilempar malaikat ke dalam neraka, karena niat, cara, dan sikap mereka dalam bersedekah tidak sesuai ajaran Islam. Hari ini, kita akan membahas satu persatu golongan itu, agar kita bisa menghindari jebakan setan, dan memastikan sedekah kita menjadi jalan menuju surga, bukan menuju siksa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa, semoga Allah membersihkan hati kita, meluruskan niat kita, dan menerima setiap sedekah yang kita keluarkan, sekecil apapun itu, amin. 1. Sedekah karena pamer, riya. Saudaraku, golongan pertama ini adalah orang-orang yang bersedekah bukan karena Allah, tapi ingin dilihat orang. Mereka ingin dipuji, ingin terkenal, ingin disebut dermawan. Rasulullah pernah mengingatkan dalam sabdanya, "Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Hadis riwayat Ahmad. Bayangkan, orang ini mungkin membangun masjid, membantu anak yatim, memberi sembako. Tapi semua itu dilakukan sambil direkam, diposting, dengan niat supaya orang mengagumi dia, bukan mengagungkan Allah. Di hari kiamat, sedekahnya tak ada nilainya. Bahkan malaikat akan menyeretnya ke neraka, karena Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. 2. Sedekah tapi menyakiti hati penerima. Golongan kedua adalah mereka yang setelah bersedekah, menyakiti hati penerima. Mereka mungkin berkata, "Ingat ya, saya yang membantu kamu, atau kalau bukan karena saya, kamu nggak bisa makan hari ini." Padahal, Rasulullah bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan ajak bicara pada hari kiamat, tidak akan melihat mereka, dan tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antaranya adalah orang yang memberikan sesuatu lalu mengungkit-ungkitnya. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, sedekah seperti ini ibarat memberi emas, tapi dicampur racun. Nampaknya bermanfaat, tapi sebenarnya mematikan. Malaikat akan berkata, sedekahmu hanya mempermalukan saudaramu, bukan memuliakannya. 3. Sedekah dari harta haram. Golongan ketiga, mereka bersedekah, tapi uangnya dari hasil riba, korupsi, penipuan, atau kezaliman. Mereka mengira, dengan bersedekah, dosa mereka akan tertutupi. Padahal, Rasulullah bersabda, Allah itu maha baik, dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Jika sumber hartanya kotor, maka sedekahnya juga kotor.
Bagaimana mungkin kita memberi makan anak yatim dengan uang yang merampas hak orang lain? Itu bukan pahala, itu dosa yang dibungkus kebaikan palsu. 4. Sedekah tapi mengabaikan keluarga sendiri. Golongan ini rajin bersedekah kepada orang jauh, tapi lupa memberi nafkah keluarga sendiri. Rasulullah mengingatkan, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, 1 dinar untuk memerdekakan budak, 1 dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Malaikat akan berkata pada mereka di hari kiamat, kamu membantu orang lain, tapi anak istrimu kelaparan. Engkau membangun sumur di negeri orang, tapi membiarkan keluargamu kehausan. 5. Sedekah hanya saat ingin balasan dunia. Golongan kelima, mereka bersedekah hanya jika ada imbalan dunia. Misalnya, bersedekah supaya bisnisnya lancar, jabatannya aman, atau supaya dipuji tokoh tertentu. Padahal, sedekah seharusnya semata-mata untuk Allah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Insan ayat 9. Kami memberi makan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Saudaraku yang dirahmati Allah, sedekah adalah amalan agung, tapi bisa menjadi jalan ke neraka jika hati kita kotor. Jangan biarkan ria, ucapan menyakitkan, harta haram, kelalaian pada keluarga, atau niat duniawi merusak amal kita. Mari kita luruskan niat. Saat memberi, biarkan hanya Allah yang tahu. Berikan dengan ikhlas, dari harta halal, mulai dari keluarga, dan semata mengharap ridhonya. Semoga kita semua menjadi ahli sedekah yang dirangkul malaikat, bukan dilempar ke neraka. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.